Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Baik, pada kali ini kita akan membahas kembali yaitu program profesi guru dalam jabatan. Pembahasan soal pretest PPG 2022 yang akan kita bahas yaitu kompetensi pedagogik untuk semua jurusan. Soal ini selalu muncul setiap pretest ya. Jadi ini sesuai dengan kisi-kisi pretest sebelumnya, maka kita harus memperbanyak berlatih yaitu sesuai dengan kisi-kisi. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official dan kami tetap semangat memberikan yaitu pembahasan-pembahasan soal yang lain. Baik, kita lihat yaitu bentuk soal pretest pada tahun ini Bapak Ibu. Oke, seperti biasa Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan nilai maksimal perhatikan setiap indikator soal atau kata kunci soal tersebut. Baik, kita lihat langsung pembahasan pada soal nomor 1. Perhatikan, berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran yaitu project based learning. Nah, di sini kata kunci awal kita adalah project based learning. 1 yaitu penentuan pertanyaan mendasar, 2 mendesain perencanaan proyek, 3 menyusun jadwal, 4 memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, ya, serta kelima yaitu menguji hasil, keenam mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah perhatikan Bapak Ibu di sini kata kunci untuk soal nomor 1 ini adalah model pembelajaran project yang mulai dari penentuan pertanyaan mendasar sampai mengevaluasi pengalaman. Perhatikan masing-masing urutannya Bapak Ibu untuk model pembelajaran project based learning. Langkah awal untuk mengetahui jawaban ini Bapak Ibu, yaitu kita harus mengetahui pengertian dari project based learning itu apa gitu ya. Ada nanti istilah project based learning ya, problem solving. Nah, jadi semua model pembelajaran itu kita harus mengetahui yaitu pengertiannya terlebih dahulu. Untuk kasus ini yaitu model pembelajaran project based learning, itu jawaban yang benar adalah yaitu dimulai dari pertanyaan mendasar ya, setelah itu lanjutkan mendesain, setelah kita membuat pertanyaan mendasar baru kita mendesain, setelah kita mendesain perencanaan proyek tersebut. Mengapa di sini proyek? Karena ini proyek Bapak Ibu ya. Berikutnya kita menyusun jadwal yang ketiga, yang keempat memonitor peserta didik untuk kemajuan proyeknya, dan yang kelima menguji hasil, dan yang keenam adalah mengevaluasi hasil proyek peserta didik tersebut. Maka urutan yang benar ya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ini urutan yang pada soal ini sudah berurut ya Bapak Ibu. Ini merupakan model pembelajaran project based learning. Berarti jawabannya adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ini yaitu masih mengenai tentang kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak. Ini kegiatan pembelajaran di sini masih acak Bapak Ibu. 1 yaitu mengorganisasi siswa dalam belajar, 2 orientasi siswa pada masalah, 4 membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah A. Di sini kata kuncinya adalah problem based learning. Kalau soal nomor 1 tadi di sini adalah ini project based learning Bapak Ibu. Untuk soal nomor 2 ini adalah model pembelajaran problem based learning. Kalau project based learning tadi dimulai dari penentuan pertanyaan sampai mengevaluasi, sedangkan kalau problem based learning itu dimulai dari yaitu orientasi siswa pada masalah. Karena di sini kata kuncinya yaitu problem based learning Bapak Ibu, yaitu pemecahan masalah ya atau problem based learning di sini. Maka untuk model pembelajaran
problem based learning itu dimulai dari orientasi siswa pada masalah. Berarti kita mengorientasi siswa pada masalah tersebut. Berikutnya baru kita membimbing untuk menyelidiki secara mandiri atau kelompok. Setelah itu baru mengorganisasi siswa dalam belajar, ya, dan diakhiri dengan mengembangkan dan menyajikan hasil karya Bapak Ibu. Oke, di sini sudah cukup jelas Bapak Ibu ya, jawabannya adalah C, yaitu 2, 3, 1, 4. Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu di sini. Oke, untuk kasus ini yang E juga 2, 3, 1, 4 ya Bapak Ibu ya, sama ya. Maka jawabannya adalah ya C, kita pilih opsi yang pertama. Jawaban yang benar yaitu 2, 3, 1, 4. Berarti dimulai dari orientasi siswa pada masalah, Bapak Ibu. Setelah itu dilanjutkan kita membimbing, baru mengorganisasikan siswa dalam belajar, dan diakhiri adalah menyajikan hasil karya. Kalau pada project based learning tadi diakhiri mengevaluasi pengalaman, kalau ini menyajikan hasil karya. Karena di sini problem based learning yaitu orientasi pada masalah. Oke ya. Nomor 2. Di sini bisa Bapak Ibu bedakan antara project based learning dan problem based learning Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut ya. Soal nomor 3. Perhatikan di sini masih mengenai tentang strategi pembelajaran atau model pembelajaran. Untuk nomor 3 ini, siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah yang telah ditetapkan oleh guru, yaitu yang pertama mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatannya ditulis serta disusun menjadi laporan, ya, didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah, kata kuncinya adalah strategi, ya, pilihan strategi dari untuk mengamati fenomena sekeliling sekolah, setelah itu menyusun laporan dan mendiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Maka yang lebih tepat kita gunakan yaitu strategi discovery. Oke, sekali lagi kita harus mengetahui Bapak Ibu yaitu pengertian masing-masing dari discovery dan yang lain ya. Ini sudah kita bahas Bapak Ibu mengenai tentang model pembelajaran, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, itu sudah kita bahas pada soal-soal sebelumnya Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui pada bagian ya atau paket 1, karena sekarang ini kita sudah masuk pada paket 12 Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di link deskripsi Bapak Ibu ya. Untuk kasus ini maka langkah yang pertama tadi mengamati fenomena sosial di sekeliling kita. Setelah itu pengamatannya ditulis, disusun laporan, dan didiskusikan guru dan teman. Maka strategi yang tepat adalah discovery. Lanjut, soal nomor 4. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah, di sini kata kuncinya sekali lagi model pembelajaran lagi Bapak Ibu. Ya, model pembelajaran kooperatif. Di sini kita perlu kita ketahui tadi di sini. Apa sih disebut dengan kooperatif itu? Itu sudah kita bahas lagi Bapak Ibu. Yaitu di sini kata kuncinya adalah strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif itu adalah yaitu untuk model pembelajaran kooperatif itu dimulai dari orientasi ya. Kita kasih orientasi sekali lagi Bapak Ibu untuk kooperatif itu dimulai dari orientasi. Perhatikan. Berarti opsi B C ini sudah salah. Oke ya. Setelah itu baru setelah orientasi dia bekerja kelompok. Kuis dan penghargaan kelompok ya. Jadi untuk kooperatif ini tidak ada istilah pengamatan Bapak Ibu ya. Tidak ada pengamatan. Dia setelah orientasi baru langsung ke
kerja kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal nomor 5. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ya. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. Oke, perhatikan ya. Di sini kata kuncinya adalah bagaimana cara untuk menentukan KKM atau faktor-faktor untuk menentukan KKM itu apa gitu ya. Kita lihat. Faktor-faktor untuk menentukan KKM itu dimulai dari kompleksitas indikator terlebih dahulu. Ya, setelah kompleksitas indikator, baru daya dukung dan intake siswa. Berarti dimulai yaitu kompleksitas indikator, daya dukung dan intake siswa. Bukan kemampuan guru, ya, karena di sini kan KKM ini untuk siswa, maka jawabannya adalah D, yaitu kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Inilah yaitu faktor-faktor yang menentukan KKM. Dimulai dari kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM ya, atau kriteria belajar minimal KBM. Berikut merupakan fungsi dari KKM atau KBM kecuali. Kata kuncinya di sini adalah yang bukan ya, yang bukan fungsi dari KKM atau KBM adalah. Oke. Jadi kata kuncinya adalah kan di sini ada kecuali. Berarti kita buat yang bukan merupakan fungsi dari KKM dan KBM adalah, kita lihat. Yang bukan merupakan fungsi dari KKM, kriteria ketuntasan minimal atau KBM, kriteria belajar minimum adalah sebagai kegiatan mengambil keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Ya. Itu yang bukan merupakan fungsi dari KKM itu. Oke, kita lanjut soal nomor 7 Bapak Ibu. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah, kata kuncinya adalah kita akan melakukan yaitu penilaian terhadap perilaku siswa. Berarti di sini sikap. Ya. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah yaitu pedoman observasi. Jadi untuk penilaian terhadap perilaku siswa, kita menggunakan instrumen pedoman observasi. Karena di sini sikap. Oke. Jawabannya adalah A. Lanjut. Soal nomor 8. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Artinya kata kuncinya adalah manakah yang pertama kali harus dipahami atau dipelajari seorang guru untuk melakukan proses penilaian. Maka jawabannya adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Berarti seorang guru pertama kali yang harus diperhatikan adalah sebelum melakukan proses penilaian di akhir pembelajaran adalah
yaitu IPK terlebih dahulu atau disebut dengan indikator pencapaian kompetensi. Ini pertama kali yang harus dipelajari seorang guru sebelum melakukan proses penilaian. Soal nomor 9. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Perhatikan kata kuncinya adalah upaya seorang guru untuk merancang pengayaan, ya, yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan sebagai berikut, yaitu untuk merancang pengayaan bagi peserta didik, guru harus yaitu memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Karena di sini pengayaan artinya siswa sudah mencapai di atas KKM dan seorang guru harus memberikan pengayaan dengan cara memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal yang memiliki kesulitan tinggi. Oke, lanjut soal nomor 10. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk, yaitu penilaian kinerja. Kita lihat di sini. Kata kuncinya adalah bentuk penilaian otentik, ya, yang mana penilaian seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu, maka ini disebut dengan penilaian otentik, yaitu penilaian kinerja. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut, soal nomor 11. Tetap semangat Bapak Ibu demi menghadapi ujian pretest yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Oke, untuk nomor 11. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan. Sehingga guru perlu melakukan remedial. Dasar rancangan program remedial bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu, perhatikan, kata kuncinya adalah dasar rancangan program remedial bagi siswa yang tidak mencapai KKM untuk melakukan akhir evaluasi adalah, yaitu sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah C, yaitu sasaran terpenting pengajar remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Ini dasarnya, ya, atau sasaran perancangan program remedial yang kita buat selama ini adalah untuk pengajaran remedial, yaitu untuk peningkatan kecerdasan siswa. Oke, soal nomor 12. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedial, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. Kata kuncinya adalah yaitu hal penting yang perlu dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yang tidak mencapai KKM adalah yaitu menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Artinya di sini yaitu rancangan yang kita buat
pada program remedial sebaiknya dan seharusnya yaitu kita menggunakan rancangan pembelajaran baru. Mengapa kita menggunakan rancangan pembelajaran baru? Karena rancangan pembelajaran sebelumnya anak tersebut remedial, maka artinya anak tersebut tidak memahami dengan program atau rancangan yang sudah kita tetapkan. Maka salah satu langkahnya adalah kita membuat rancangan pembelajaran baru ya yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Oke, maka jawaban untuk nomor 12 adalah D. Oke. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk pembekalan pemahaman Bapak Ibu yang akan mengikuti pretest PPG. Sekali lagi, jika Bapak Ibu ingin yaitu melihat pada paket 1, maka silakan link di deskripsi. Dan pada akhir pekan Sabtu akan kita adakan yaitu tryout pretest PPG. Atas kunjungannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Audio